Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya Imam Mahdi, Nabi Isa juga dikabar gaibkan atau dinubuatkan akan turun di akhir zaman ini. Tidak hanya umat Islam, umat Nasrani juga ternyata meyakini bahwa Nabi Isa akan turun. Sebenarnya siapa yang dijanjikan akan datang itu betul-betul Nabi Isa kah atau sebenarnya orang lain yang seperti Nabi Isa? Berikut ini penjelasannya. Pertama, berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan keterangan-keterangan para ulama, diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebenarnya sudah wafat. Hal ini telah dijelaskan dalam video ini. Oleh karena itu, orang yang telah wafat tidak dapat hidup kembali ke dunia. Selain itu, ada pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Nabi Isa seorang Rasul yang diutus hanya untuk kaum Bani Israel saja. Wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda mengenai ciri fisik Nabi Isa alaihissalam. Aku telah melihat Isa, Musa, dan Ibrahim. Adapun Isa maka merah warnanya dan keriting rambutnya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW mengabarkan berkenaan dengan Isa yang akan datang itu, beliau bersabda, dia adalah seorang laki-laki yang kuning langsat kulitnya dan lurus rambutnya. Jadi menurut keterangan ini ternyata rupa Nabi Isa yang dulu itu berlainan dengan Nabi Isa yang dijanjikan akan turun di akhir zaman ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila ibnu Maryam di antara kalian turun sedang dia imam kalian di antara kalian? Hadis ini menyatakan bahwa Isa yang dijanjikan kedatangannya itu berasal dari umat Islam sendiri. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum. Bagaimana keadaan kamu apabila ibnu Maryam turun di antara kamu, maka ia menjadi imam kamu. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan fa'ammakum minkum, artinya maka ia Isa menjadi imam kamu, sedang ia ada di antara kamu juga. Jadi jelas sekali keterangan-keterangan itu menyatakan bahwa bukan Nabi Isa alaihissalam yang lama yang akan datang di akhir zaman ini, akan tetapi Isa yang dijanjikan itu adalah orang lain, yaitu seseorang yang berasal dari umat Islam sendiri. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa orang lain yang akan datang padahal jelas dikatakan bahwa yang akan datang itu adalah Ibnu Maryam, bukan orang lain. Kalau bukan Ibnu Maryam sendiri yang akan datang, bagaimana maksud kata Ibnu Maryam itu? Apa dibolehkan nama seseorang diberikan kepada yang lain? Menurut para ahli bahasa, meminjam nama seseorang untuk orang lain adalah perkara biasa, bahkan lebih disukai. Ini namanya isti'arah. Contohnya pepatah yang masyhur dalam bahasa Arab, bagi tiap-tiap Fir'aun ada Musa. Maksudnya, tiap-tiap orang pendusta dinamakan Fir'aun dan tiap-tiap orang yang membantah pendusta itu dinamakan Musa. Contoh lain, orang-orang Arab biasa berkata, saya telah melihat Hatim. Maksudnya, nama Hatim yang sangat pemurah itu diberikan kepada tiap-tiap orang yang sangat pemurah. Kemudian contoh lain lagi, Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan Abu Jahal ketika ia terbunuh dalam perang Badar. Abu Jahal ini adalah Fir'aun bagi umat Islam ini. Contoh lain, tiap-tiap orang yang azan atau tukang azan biasa diberi nama Bilal, padahal Bilal itu seorang sahabat Nabi SAW dari negeri Afrika. Hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani diberi nama Isa dan Musa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya sehingga jelas bahwa nama seseorang boleh diberikan kepada orang lain asal ada persamaan antara dua orang itu dalam hal yang penting. Undang-undang ini biasa berlaku dalam bahasa Arab, bahkan dalam segala bahasa. Oleh karena itu, janji tentang kedatangan Isa di akhir zaman ini maksudnya adalah satu sosok atau tokoh yang akan datang yang berasal dari umat Islam sendiri, yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan Nabi Isa yang dulu pernah turun di tengah
tengah-tengah kaum Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.